Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Lucy Pratiwi, NPM 19756057. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu unsur dari ke-12 unsur kebudayaan. Nah, unsur yang saya ambil ini merupakan unsur tradisi, dan tradisi tersebut berasal dari Bali. Nah, jadi tradisi yang pertama ini adalah tradisi pemakaman di Desa Trunyan. Tradisi pemakaman di Desa Trunyan ini biasa disebut dengan tradisi Mepasah. Bagaimana sih rangkaian tradisi ini? Jadi, tradisi ini dilakukan jika seseorang meninggal dunia dan berasal dari Desa Trunyan. Saat seseorang tersebut meninggal, maka jenazahnya akan diletakkan pada sebuah pohon. Pohon tersebut disebut dengan nama Tarumenyan dan diletakkan di bawah pohon tersebut. Setelah itu, jenazah tersebut ditutupi oleh kain dan dikelilingi oleh rangkaian bambu yang dibentuk dengan prisma dan disebut dengan ancak saji. Nah, keunikan dari tradisi ini adalah jenazah tersebut tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Masyarakat percaya bahwa hal tersebut dikarenakan oleh pohon tarumenyan ini. Nah, jadi pohon tarumenyan ini dapat meminimalisir aroma tidak sedap dari jenazah tersebut. Dan uniknya lagi, di Desa Trunyan Menyan itu sajalah pohon tarumenyan itu bisa hidup dengan baik dan bisa hidup dengan subur. Dan masyarakat sekitar juga percaya bahwa pohon tarumenyan itu hanya bisa menampung 11 jenazah saja. Dan jika lebih dari situ, maka mayat tersebut akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Makanya jenazah yang sudah meninggal terlebih dahulu akan dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan dan digantikan oleh jenazah yang masih baru. Di sana kita akan melihat penampakan tulang belulang tengkorak manusia dari jenazah tersebut yang sudah disusun rapi seperti gambar yang ada di samping ini. Dan setelah itu, tidak semua masyarakat yang meninggal dari Desa Trunyan bisa dilakukan atau bisa dimakamkan dengan cara tradisi Mepasah ini, karena jenazah tersebut harus memiliki kriteria khusus, seperti jenazah tersebut harus meninggal dengan wajar, lalu jenazah tersebut haruslah sudah berumah tangga, atau jika dia itu masih muda dan masih anak-anak, gigi susunya itu harus tanggai terlebih dahulu. Dan jenazah tersebut tidak memiliki luka yang belum sembuh dan bagian dari tubuh jenazah tersebut masih lengkap. Lalu bagaimana sih jika jenazah dari Desa Trunyan itu tidak memenuhi kriteria? Nah, jika jenazah tidak memenuhi kriteria, maka akan dikuburkan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara dikuburkan di tempat yang disebut dengan sema muda. Sema muda ini biasanya tempat untuk menguburkan anak-anak yang gigi susunya belum tanggai. Nah, yang kedua ini adalah sema bantas. Sema bantas ini diperuntukkan untuk mengubur orang-orang yang meninggalnya tidak wajar, seperti dibunuh, bunuh diri, kecelakaan, atau ada bagian luka di dalam tubuhnya yang belum sembuh, ataupun juga bagian jenazah ada yang tidak lengkap. Dan mitosnya, masyarakat sekitar itu percaya jika jenazah itu cepat membusuk, maka pada saat jenazah itu orang tersebut masih hidup, dia sering berkelakuan baik, dan begitu juga sebaliknya. Lalu tradisi yang kedua ini merupakan tradisi yang tidak kalah uniknya. Tradisi ini adalah tradisi omet-ometan. Tradisi omet-ometan merupakan sebuah tradisi
yang dilakukan oleh muda-mudi yang berasal dari Desa Banjar dan Pasar Selatan, Bali. Jadi tradisi ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan setelah Hari Raya Nyepi. Tradisi ini berasal dari bahasa Bali omet-ometan yang artinya adalah tarik menarik. Nah, tradisi ini belum diketahui pasti asal mulanya. Namun, tradisi ini sudah ada dan sudah diselenggarakan sejak zaman dahulu dan turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi omet-ometan ini yang biasa dilaksanakan setelah Hari Raya Nyepi ini dilakukan oleh muda-mudi yang harus memenuhi kategori sebagai berikut. Yang pertama, muda-mudi tersebut haruslah berusia 17-30 tahun. Dan yang kedua, mereka belumlah menikah. Sebelum acara omet-ometan ini dimulai, maka muda-mudi tersebut akan melakukan sebuah sembahyang bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan. Setelah sembahyang, maka mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok pria dan yang kedua kelompok wanita. Setelah mereka dibagi menjadi 2 kelompok, mereka akan diletakkan berjajar di jalan utama dari desa tersebut. Sebelum acara itu dimulai, akan ada seseorang yang mengaba-aba, dan saat orang tersebut mengatakan aba-aba tersebut, maka mereka akan mulai tarik-menarik. Proses tradisi ini dilakukan dengan cara tarik-menarik menggunakan tangan kosong oleh wanita dan pria, dan tidak hanya itu, mereka juga akan disiramkan air. Dan tradisi ini biasanya diselenggarakan sampai jam 5 sore waktu setempat. Tradisi ini pesertanya biasanya 40 pria dan 60 wanita. Dan sisanya itu adalah pemain cadangan yang akan memainkan tradisi omet-ometan di tahap selanjutnya. Tradisi yang ketiga ini adalah tradisi mekar-kar. Tradisi mekar-kar ini biasanya disebut dengan Perang Pandan. Tradisi mekar-kar ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya di bulan Juni. Tradisi mekar-kar ini biasanya dilaksanakan tepat dengan sebuah tradisi yang disebut dengan Sasi Sembah yang diselenggarakan di Gede Agung. Sedangkan tradisi Perang Pandan atau mekar-kar ini dilaksanakan biasanya di depan halaman dari balai desa. Tradisi mekar-kar ini di saat berlangsung, maka wanita akan menggunakan sebuah pakaian adat atau pakaian khusus yang disebut dengan kain tenun geringsing, dan lelakinya menggunakan pakaian adat juga yang disebut dengan pakaian adat Madya, yang berupa ada ikat kepalanya, selendang, sarung, dan mereka bertelanjang dada atau tidak menggunakan pakaian. Pada tradisi ini menggunakan sebuah daun pandan yang berduri. Daun pandan tersebut diikat dan disimbolkan sebagai sebuah gada, dan disediakan juga sebuah perisai yang berfungsi sebagai penangkis serangan dari lawan. Sebelum acara mekare-mekare atau perang pandan ini dimulai, maka mereka akan mengelilingi desa yang bertujuan untuk memohon keselamatan. Dan setelah mereka selesai mengelilingi desa, maka mereka akan dihadap-hadapkan. Setelah mereka dihadap-hadapkan, tangan kanannya akan memegang setumpuk daun pandan yang berduri, dan tangan kirinya akan memegang sebuah perisai untuk menangkis serangan lawan.
Dan di saat itu juga akan ada seseorang yang menjadi wasit atau disebut dengan penengah. Nah, rangkaian acara dari tradisi Mekare-kare ini atau tradisi perang pandan ini dilaksanakan secara gilir-giliran. Jadi misalkan seseorang A dan B akan bertarung selama 1 menit, lalu bergantian dengan C dan D berperang selama 1 menit juga, dan sampai semua orang tersebut dapat kebagian untuk berperang. Tradisi ini hanya dilakukan oleh laki-laki saja yang sudah beranjak remaja, dan tradisi ini benar-benar dilakukan dengan cara berperang memukul dengan daun pandan berduri itu. Dan luka tersebut juga disembuhkan dengan cara tradisional, yaitu dengan ramuan kunyit, karena mereka percaya bahwa ramuan kunyit itu dapat menyembuhkan luka secara maksimal. Setelah perang selesai, maka tidak ada dendam di antara mereka karena mereka menganggap bahwa tradisi ini adalah persembahan untuk para dewa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.